nggak apa-apa ya. It's okay. Gak apa-apa ya, Mik. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Perlahan aja. Gak apa-apa ya, Mik. Nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa kok. Perlahan aja. Draft pertama gak akan sempurna. Banyak coretan yang mengganggu, banyak yang perlu dihapus, banyak yang gak sejalan dengan apa yang kita pikirkan. Banyak yang bilang kalau ini gak apa-apa, cuman tulisan yang gak akan kita rilis pada akhirnya. Mika, kamu dengar nggak sih? Ah, kenapa, Mak? Kok dipanggil ya jawab. Gimana sih? Udah pulang malam, dimasakin, ya makan. Pokoknya kamu harus makan sekarang juga. Mama sudah capek-capek masak buat kamu. Gimana kuliah sastra kamu itu? Katanya mau jadi penyair. Ini kan juga lagi skripsi sih, Mak. Udah bikin apa aja kamu, ha? Mana si Mika? Nggak makan dia? Udah ngambil masuk kamar dia. Oh, kirain udah bisa bayar kuliah sendiri, udah bisa beli makan sendiri juga. Ya gitulah, gak ngerti sama maunya dia. Kalau dia nggak bisa jadi apa-apa, baru tahu rasa dia. Lo becus gak sih mas kerja? Nih teman saya nih ya, mesennya cappuccino yang datang malah latte. Gimana sih lu? Ada experience gak sih lu jadi waiters? Maaf ya, Kak. Saya akan langsung ganti pesanan ini. Profesional dikit dong mas kerja. Gimana sih cara kerja lu? Gak jelas. Nih gue datang ke sini mau dapat pelayanan yang baik, bukan kayak gini caranya. Awas yang datang latte lagi. Nih, Ngomong waktu yang kita bener lu. fokus kerja fokus. Baik, Gue Kak. tunggu nih meja gue. Ya, baik, Kak. Jangan lama lu kalau kerja. Ya, Ayo, coba. kami minta maaf atas kelalaian kami ya, Kak. Ya. Mik, semangat ya. It's not the first time kan? Ya, thanks ya. Mik, lu lagi ada waktu nggak? Ah, kamu di sini? Gue pengen ngomong sama lu. Ngomong apa sih? Ngomong apa? Lu sadar nggak sih selama ini lu ngilang-ngilangan mulu? Hilang gimana? Ya maksud gue, lu sebagai cowok gue, kenapa lu nggak pernah ada kabar? Emang lu nggak ada waktu? Kayak nggak sampai semenit bahkan buat ngabarin gue. Lu tau nggak sih gue malu sama temen-temen gue. Cowok mereka tuh selalu ada buat mereka. Dan lu gak pernah ada buat gue. Gini loh. El, aku tuh gak bermaksud begitu loh, El. Aku cuma... Gak bermaksud apaan? Lu paham gak sih lu nyakitin gue? Lu kira gue apaan? Lu kira gue gak punya perasaan, hah? Iya. Maksud lu apaan? Iya, aku ngerti. Aku minta maaf. Gue udah capek! Aku gak bermaksud gitu. Gue udah capek banget sama lu! Udah ya, Mik. Gue udah capek sama lu. Yaudah ntar malam gue kabarin lagi. El. Setiap revisi akan membuat kita gak nyaman. Setiap kalimat yang ditulis harus dibaca ulang dan mengakui semua yang gagal. Gak ada jalan lain selain kita memperbaikinya.
Mik, pemaparan kamu udah bagus tadi ya. Memang ada beberapa kendala, cuma nggak begitu fatal. Dan kamu tinggal nunggu surat kelulusan di email ya. Dan saya doakan yang terbaik untuk kamu. Oke, Mik? Mik? Halo, Mik. Iya Pak, sorry ya Pak, nanti saya bakalan terus pantauin. Oh ya, sama makasih ya udah nemenin saya dari sepanjang awal skripsi hari ini. Oke, sehat-sehat ya Mik ya. Jangan begadang nontonnya gitu terus kamu. Nggak bisa aja Bapak deh. Makasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama Mik. Oke lah Mik, kalau gitu saya lanjut dampingin mahasiswa lain ya. Iya Pak. Oke, mari ya. Ya mari Pak. Mas Mika. Mika. Sorry, Mas. Masukin. Iya nggak apa-apa. Ini ada latte buat meja Ya, gua. oke. Anterin ya? Ya, gua anterin. Mika, sini deh. Apaan? Coba lihat itu. Tiga, dua, satu. Wapi, nice mas, nice. Boleh lihat fotonya nggak, Mas? Monggo mas. Bagus. Oh ya bagus. Lanjut yo, las yo. Yo. Oke, mari. Kepalanya agak ke atas dikit mas. Dikit lagi. Oke, medalinya dipegang. Siap. Ready. 1, 2, 3. Wes. Wapi mas, monggo boleh dilihat dulu. Waduh, bagus juga ya. Makasih ya, Mas. Udah mau fotoin saya. Oke mas, sami-sami dengan senang hati. Oke mas, kalau gitu saya tak berapi-rapi dulu, habis itu balik lagi. Oke, Ya, mari mas. Yo, mari. Oi Mik, selamat ya. Ya lulus juga lo. Lu kok gue expect lu di sini? Ya, kalau nggak ada apa-apa juga gue nggak bakal kesini Mik. Aneh banget si Mik ngeliatnya. Lu wisuda sendirian, foto sendirian. Lu lihat no orang-orang temen-temen lu foto sama keluarganya. Lu yakin nggak apa-apa? Yalah Mik, lu gak perlu cerita juga, gue udah tahu notifikasi lu lagi, lu sama pacar lu waktu itu, terus muka lu juga tiap hari, tiap kerja, gue tahu Mik. Cius lo. Cius lah, kalau kagak ngapain gue kesini Mik? Ya begitulah Ger. Gue aja bingung sama diri gue. Gue juga bingung mau cerita ke siapa. Gimana ya Mik? Gue nggak tahu nih. Gue nggak tahu, jujur. Gue nggak tahu apa yang gue alamin selama ini. Tapi gue ngeliat lu tuh capek banget Mik. Udah lama banget gue ngeliat lu tuh jenuh gitu. Gak ada yang minta lu buat selalu kuat Mik. Ya gue pura-pura kuat sih. Gue tuh diantem dari berbagai arah. Dan bahkan pun gak dikasih nafas. Sedikit aja. It's okay Mik. Masih ada yang dengerin lu kok. Masih juga ada yang sayang sama lu. Ingat itu Mik. Thanks a lot ya Ger. Lu udah notice gue mulu. Ya aman aja. Call me anytime ya. Ya. Menulis itu soal keberanian. Keberanian untuk bilang bahwa ini diri gue. Semua yang ada di dalam benak kepala dan lubuk hati akhirnya terluapkan.
yang mulanya disimpan sendiri, kini dunia membaca. I don't know lah men. Aneh aja cerita ke orang gitu dah. Tapi di satu sisi, ya freshin diri gua juga sih. Nice lah. Juga kan gue ngalamin hal yang sama kayak lo. Tapi gue dulu gak sering lewatin itu semua. Gue pengen lo bisa gitu ngelewatin ini semua. Apalagi lo udah dari lama lo ngalamin ini semua. Gue yakin banget sama lo, Mik. Pasti bisa. Ya, dan ini adalah alasan akhirnya aku memberitahu semua ini ke kalian lewat buku ini. Aku minta maaf kalau mungkin agak sedikit nyakitin perasaan kalian sih. Gak apa-apa. Coba ya ceritain. Biar nanti kita coba dengerin. Ya sebenarnya Mama juga pengen tahu kok, Mik. Ini beneran nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Oke. Jadi buku ini tuh sebenarnya tentang kisah aku selama ini sih. Jadi selama ini tuh kenapa aku selalu mendem, aku nggak selalu cerita-cerita tentang diri aku, masalah-masalah aku ke kalian. Menginjak kepala 3